Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kaifa halukum ya faslul awwali syariah asallahu ayyu'tina dawam siha wal afiyah wa antum daiman fi inayati wa fi himayatillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini masih bersama dengan saya ya untuk mempelajari fikih wanita khususnya dalam kitab Fatawa wa Akamul Mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam yang masih membahas tentang bab min ahkamit talaq yang berkaitan dengan talak ya. Talak kemarin merupakan terlepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan ungkapan daripada suami atau juga bisa dari yang disengaja ya. Kemudian ada juga ungkapan dari istri yang akan dikatakan dengan istilah lainnya. Ya, bisa difahami sampai di sini. Dan talak itu merupakan harusnya menjadi jalan terakhir ketika di pernikahan ini sudah tidak seperti mestinya berjalan ya. Jadi ketika misalkan sudah tidak menemukan titik terangnya dalam pernikahan karena ada perselisihan, kesalahpahaman, perbedaan prinsip, kemudian masalah lainnya ya, ketika misalkan bisa dipertahankan harus tetap dipertahankan. Tetapi kalau sudah di segala cara dilaksanakan dari mulai yang awalnya baik-baik saja, kemudian agak setengah kurang baik dan sebagainya, malah merugikan keduanya, maka perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ya, sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izzalatil jahli wa ihya'idin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang talak ya, tetapi dalam pembahasan al-khulu'. Jadi al-khulu'u fil Islam ya. Pasti daripada kalian semua telah atau pernah mendengar kata khulu' ya. Jadi khulu' di dalam Islam itu seperti apa akan kita jelaskan, anak kita sama-sama belajar bersama-sama. Jadi pada zaman jahiliyah dahulu kala seorang perempuan itu sangat tidak dihargai, terutama oleh kaum laki-laki, yang mana perempuan itu hanya dianggap sebagai budak ya, dan sangat menyusahkan. Kemudian setelah datangnya Islam, Rasulullah SAW diutus, berubahlah semuanya ya. Perempuan diberi hak-haknya, diberi hak untuk bicara, diberi hak kewenangan, dan lebih dijaga martabatnya, dinaikkan, dilindungi oleh laki-laki, tidak semena-mena, dan diperlakukan seperti seorang ratu gitu ya. Maka perempuan ini diberikan hak bicara. Salah satu kewenangan yang ada hak bicaranya ini adalah di bab talak atau di bab perceraian atau di bab pernikahan, yaitu perempuan berhak mengajukan khulu atau talak yang biasa disebut dengan tebus talak ya. Di dalam Al-Qur'an sendiri khulu ini ada dalil yang menerangkan tentangnya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bi. Maka apabila kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa untuk mengambil bayaran atau tebus talak yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ya, kemudian di dalam hadis juga ada diceritakan dari hadis Al-Bukhari, Ibnu Majah
hadis bahwa ada seorang perempuan yang ingin menceraikan suaminya, atau misalkan dia sudah tidak ingin hidup bersama suaminya, ya di fima maknahu, wahai Rasulullah, aku tidak mencela perangai maupun agama daripada Thabit ibnu Qais, ya, namun aku tidak mau kufur dalam Islam atau kufur nikmat. Rasulullah menjawab, apakah engkau mau mengembalikan kebun dari Thabit? Kemudian istri Qais ini menjawab, ya, mau. Lalu beliau berkata kepada Qais, Rasulullah berkata kepada Thabit ibnu Qais, terimalah kebun itu, lalu talaklah istrimu dengan talak tebusan. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Jadi definisi khulu ini sendiri pada secara bahasa merupakan melepaskan atau menanggalkan. Khulu, ya, al-khala'u, khala'tu gitu, ya. Arti khala'a yakhlu'u yaitu adalah melepaskan. Yaitu yang secara istilah bahwa berarti pengajuan talak yang dilakukan oleh seorang istri sebab keinginan dan desakan dari istri itu tersebut, yakni dengan kata lain pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan dengan suami dengan standar mengikuti mahar yang telah diberikan. Jadi talak ini adalah talak yang dilakukan dari pihak istri, ya, kepada suaminya. Dia misalkan ingin bercerai dengan suaminya, tapi suaminya sebenarnya tidak ingin bercerai, maka istri boleh mengajukan kepada suaminya perceraian ini, dan si istri siap untuk memberikan tebusan kepada suaminya. Karena seperti yang kemarin kita pelajari juga, bahwa di talak itu suami menceraikan istrinya, ya, kemudian misalkan istrinya tidak mau diceraikan gitu, ya, maka si suami kan juga harus memberikan nafkah iddah, kemudian mut'ah gitu, ya, dan juga mahar yang belum terselesaikan. Nah, begitupun di sini ketika istri yang ingin menceraikan suaminya atau ingin mentalak suaminya, maka istri harus bersedia juga untuk membayar kompensasi atau tebusan kepada suaminya tersebut. Dan hukumnya di dalam Islam dibolehkan jika memang memenuhi syarat-syaratnya, karena ada alasan-alasan tertentu, ya, misalkan suami melalaikan hukum-hukum Allah, jadi setelah menikah suaminya ini tambah tidak taat, hobinya berjudi, hobinya misalkan mabuk-mabukan, anaknya tidak dipedulikan, ya, hak istrinya, hak anaknya, nafkah segala macam tidak dipedulikan, maka si istri berhak untuk mengajukan atau menggugat cerai suaminya. Itu malah diwajibkan jika keadaan suami seperti itu. Tapi jika tanpa alasan suaminya sudah baik, bekerja dengan giat, mencari nafkah, memenuhi hak dan kewajiban istri dan anak-anaknya, kemudian secara tidak tanpa alasan istrinya menceraikan, maka itu makruh atau lebih kepada diharamkan, ya. Kemudian di sini yang bisa dibedakan dengan talak ada beberapa, yaitu ketika istri yang menghulu atau mengajukan hak cerai, maka istri mempunyai hak atas dirinya sendiri dan suami sudah tidak mempunyai wewenang atas istri, karena istrinya yang ingin bebas atau ingin melepaskan diri daripada suaminya. Adapun ketika suami ingin merujuknya, maka harus dengan akad yang baru, ya. Kemudian talak itu adalah hak dari suami, kemudian kalau khulu adalah hak dari istri, ya. Kemudian pembedanya lagi adalah khulu ini istri yang harus memberi tebusan pada suami. Nah, masalah standar atau besaran daripada tebusannya ini tidak dipermasalahkan, ya, atau tidak harus lebih besar atau lebih kecil daripada mahar, tapi dengan sesuai kesepakatan dan kesukarelaan dari suami kepada istrinya atau dengan kemampuan istrinya tersebut, ya. Kemudian talak itu, kalau talak perbedaannya, talak tidak boleh dijatuhkan oleh suami kepada istrinya ketika istri dalam keadaan haid, atau misalkan meskipun lagi suci istrinya tapi telah digauli atau dicampuri, maka tidak boleh untuk diceraikan. Tetapi kalau khulu boleh dilakukan kapan saja, ketika istrinya haid atau ketika istrinya suci tapi telah digauli, karena khulu dari pihak istri, gitu, ya.
Kemudian menurut jumhur, masa iddah daripada istri yang menghulu suaminya itu sama saja dengan masa iddah talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, yaitu 3 kali masa khulu ya. Ya, bisa difahami sampai di sini. Jadi contohnya daripada khulu ini sendiri adalah suami berkata, saya khulu engkau, misalkan ya, wahai istri, dengan tebusan 500.000, ya itu karena mungkin istrinya telah meminta kepada suami untuk menceraikannya, tetapi ijab kabul atau sighah yang dikatakan adalah suami yang berkata, jadi saya terima talak 1 dengan tebusan 1 juta. Jadi istri berhak atau wajib untuk membayarkan tebusan kepada suaminya sebesar yang diinginkan tersebut dengan sesuai kemampuan istrinya. Wallahu taala wa a'lam bishawab. Ya, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Nafa'anallahu bi ulumil masyayikh fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.